Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan kali ini, di mana saya ingin mempresentasikan mengenai makalah hukum humaniter yang diampuh oleh dosen pembimbing Dr. Haji Abdul Basit Junaidi, Magister Agama. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini atas nama Gus Danang Erlangga dengan NIM C03219017 yang ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penggunaan alat dan metode dalam perang dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian perang, di mana perang adalah tindakan yang menghasilkan permusuhan antara pihak satu dengan pihak lain, atau dengan dua wilayah yang berbeda, di mana menggunakan bersenjata dari kedua pihak tersebut untuk melakukan pertempuran. Dalam literatur Arab, kata perang diterjemahkan menjadi hitol dan harb, yang dimana adapun jihad fisabilillah dalam istilah syarak adalah padanan dari kata perang atau harb dalam rangka menegaskan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa perang itu berbeda dengan jihad atau jihad fisabilillah, dikarenakan jihad dianggap sebagai kewajiban religius, sedangkan perang sebagai anomali sosial. Maka menurut Dakide, sejarah umat manusia adalah sejarah yang menjelaskan mengenai peperangan hingga perang dan tindakan lain yang sejenis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia, yang dimana pada zaman kontemporer ini. Dalam istilah perang menurut potret kata Alkitab berbeda dengan potret kata al-harb. Perang menurut kata al-khital merupakan bentuk pertentangan fisik antara kelompok yang bertengkar, yang lebih menunjukkan pada sisi taktis yang berakibat melayangnya nyawa karena pembunuhan dan timbulnya kesengsaraan. Dalam kasus perang ada aturan untuk mencegah kerusakan besar. Jika kita melihat perang saat ini, kerusakan yang terjadi sudah sangat parah ya, dimana perang Suriah misalnya, yang menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa beberapa orang pergi ke negara lain. Tak hanya itu, situs-situs sejarah Islam Umayyah di Suriah rusak akibat perang yang tak berkesudahan. Contoh lain seperti perang pada di Yaman, Irak, dan di Afghanistan. Dalam perang, setiap pihak yang bertikai memiliki alat atau senjata perang. Senjata ini dimaksudkan untuk memudahkan setiap pihak yang bertikai untuk meraih kemenangan. Senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai atau membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan target. Di mana militer, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun membela diri, dan juga untuk sekedar mengancam. Hukum kemanusiaan atau hukum humaniter sebelumnya dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, memiliki sejarah setua peradaban manusia atau setua perang itu sendiri. Perang itu sendiri dilakukan dengan berbagai dalih, seperti membela diri, membela kehormatan keluarga, mempertahankan hak milik, dan ada pula yang berperang karena ingin menguasai atau menguasai wilayah orang lain. Menunjukkan kekuatan mereka, ambisi yang menggebu-gebu suatu negara dalam menguasai negara lain seringkali diwujudkan dalam bentuk perang. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan agar perang tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan mencegah terjadinya kekejaman yang tidak mengenal batas dan tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada penggunaan alat perang. Hukum humaniter atau hukum perang
atau dalam versi lengkapnya disebut hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata merupakan hukum tertua di muka bumi. Usianya hampir sama dengan sejak pertama kali manusia diciptakan di bumi ini. Undang-undang ini mengatur secara luas mekanisme peperangan yang baik dan beradab, baik dalam hukum tertulis maupun hukum adat. Tujuannya adalah hanya untuk melindungi peradaban manusia dan alam semesta dari kehancuran akibat konflik bersenjata antar manusia. Dengan demikian, tujuan dibentuknya hukum humaniter internasional adalah untuk membatasi akibat-akibat yang timbul dan konflik bersenjata atas dasar kemanusiaan, untuk melindungi pihak-pihak yang tidak ikut serta atau menarik diri dari perang. Dari pengertian di atas ada dua unsur penting perang, yaitu yang pertama adanya situasi konflik atau situasi yang bermusuhan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dan yang kedua adanya pihak-pihak yang bersengketa, yang dimana pihak-pihak bersengketa tersebut biasanya itu untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Yang selanjutnya bentuk-bentuk pelaksanaan hukum humaniter internasional. Yang pertama ada tindakan preventif. Yang kedua ada langkah-langkah implementasi atau langkah-langkah kepatuhan. Yang ketiga ada tindakan reprensif. Yang keempat adalah tindakan lain atau other measure. Landasan hukum humaniter adalah asas diskriminasi. Hal ini didasarkan pada pengakuan dalam penjelasan deklarasi Strasbourg bahwa satu-satunya tujuan sah yang harus diupayakan oleh negara selama perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh. Sedangkan penduduk sipil dan penduduk sipil perorangan akan memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkonflik bersenjata harus setiap saat membedakan antara warga sipil dan kombatan atau objek, sehingga operasi langsung menuju sasaran militer saja, tidak menyerang warga sipil atau warga yang lainnya. Cara dan metode pembatasan perang dalam hukum internasional dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hukum Jenewa atau hukum Palang Merah yang bertujuan untuk melindungi sipil dari non-kombatan atau militer. Hukum ini digunakan pada masa sebelum dan setelahnya pertempuran terjadi. Yang kedua ada hukum Den Haag, memiliki tujuan untuk memberikan pembatasan terhadap sarana dan alat-alat sistem persenjataan ketika operasi militer berlangsung. Hukum ini digunakan ketika konflik bersenjata sedang terjadi. Langsung saja, ada banyak jenis senjata yang diperbolehkan dan digunakan oleh umat Islam dalam peperangan terdahulu. Kemenangan umat Islam dalam peperangan kala itu tentu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui beberapa senjata sederhana yang berikut ini. Yang pertama ada busur, kedua ada panah, ketiga ada tombak, keempat ada pedang, yang kelima ada belati, yang keenam ada meriam. Berbedanya halnya dengan hukum humaniter, Islam dilarang perang dengan jelas di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 4, surat An-Nisa ayat 77, dan yang dimana peperangan dapat dilakukan jika tidak ada upaya lain dalam menegakkan hukum Allah dan memperbaiki pelanggaran. Selanjutnya metode yang digunakan dalam sengketa perang. Pengaturan metode ini dan cara yang digunakan dalam konflik bersenjata adalah diatur dalam Konferensi Haag tahun 1899 dan 1907 dalam protokol tambahan 1 tahun yakni 1977. Pada dasarnya diilhami oleh instruksi Libier tahun 1863 dan deklarasi St. Petersburg tahun 1868. Jadi
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wabillahi ila akhmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.